Pada buku Jipman edisi 14, halaman 670 sampai dengan 673 kita akan membahas tentang relaksasi daripada kredit standar. Di sini ada Dot Tool, a manufacturer of leather tools. Dia bilang dia biasa mempunyai kondisi seperti ini. Selling price-nya $100, $10 per unit. Sales-nya ini semuanya dalam kredit 60.000 unit. Variable cost-nya $6 per unit, yang mana artinya kita bisa mendapatkan contribution margin, atau kita singkat saja langsung jadi contribution margin itu 10 dikurangin 6. Jadi dia punya contribution margin $4 per barangnya. Dia juga punya total fixed cost $120. Dia merasakan sepertinya harus ada perubahan nih. Dia mau buat, dia berkontemplasi atau memikirkan akan adanya relaksasi daripada kredit standar. Dia mau melebihkan jangka waktu untuk customernya, jadi boleh bayar lebih lama. Tapi ekspektasinya dia tuh sebenarnya karena pengen menaikkan sales. Dia ekspektasikan increase sales itu 5%, artinya kenaikan salesnya adalah sebanyak 3.000 unit, yang mana artinya sales berikutnya setelah dia melakukan kredit relaksasi menjadi 63.000 unit yang terjual. Lalu efek samping daripada relaksasi kredit adalah ACP, average collection period-nya, menjadi 45 hari. Dari yang awalnya 30 hari menjadi 45 hari. Ini naik 15 hari. Artinya dia akan terima uang lebih lama, 15 hari. Perhatikan, lebih lama 15 hari. Semakin lama uang didapatkan, maka ada risiko untuk piutang tidak terbayar. Biasanya bad debt expense-nya dia alokasikan 1% daripada sales, dan ketika ada relaksasi kredit standar, dia berekspektasi kelihatannya akan ada kenaikan 2% bad debt expense daripada sales. Kemudian efek samping berikutnya adalah ada uang gitu ya yang tersimpan di dalam account receivable lebih lama, yang mana seharusnya dia bisa dapatkan 15% ketika dia punya uangnya, mungkin dia investasi di tempat lain atau dia menggunakan untuk bisnis, dia harusnya dapat 15% sebelum pajak. Langkah pertama dalam menghitung adalah kita cari dulu additional profit contribution daripada sales-nya. Seperti diketahui tadi, dengan current condition dia jual 60.000, dengan ketika dia relaksasi kredit standarnya, maka dia akan naik menjadi 63.000 unit. Kita lihat selisihnya, ada 3.000 unit yang menjadi tambahan penjualan 3.000 unit. Kita tulis dulu, 3.000 unit dikalikan dengan, namanya contribution, bukan dari selling price, tapi selling price dikurangi dengan variable cost, atau kita kenal dengan yang namanya contribution margin. Maka kita akan melihat di sini ada 3.000 unit tambahan penjualan ketika dia melakukan relaksasi kredit, dan satu unitnya memberikan kontribusi $4. Maka tambahan profit 12.000. Berikutnya, kita menghitung biaya yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan relaksasi kredit standar. Tadi kita sudah hitung dapat uangnya berapa, tapi kan untuk mendapatkan tambahan profit contribution 12.000 tersebut, kita harus keluarin beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya berinvestasi. Biaya berinvestasi pada account receivable, yang seharusnya kalau misalnya uangnya ada, kita dapat 15% gitu ya. Kalau misalnya uangnya ada, bisa dipakai untuk yang lain, 15% pengembaliannya. Nah, tapi berarti kita harus hitung dulu dong, average investment-nya berapa. Nah, average investment pada account receivable dihitung dengan rumus
berikut. Total variable cost of annual sales dibagi dengan turnover of account receivable. Nah, total variable. Kenapa harus variable? Karena variable itu yang relevan. Gitu. Yang ini nih, yang $6 itu yang relevan. Memang dia akan keluar kok uangnya segitu. Itu adalah relevan cost. Sebutannya relevan cost. Maka kita akan hitung dalam proposed plan berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam average investment-nya. 6, average investment-nya 6 dikali dengan total variable ya, total variable. Jadi 6 itu variable cost-nya. $6 saya ini aja. $6 dikali dengan yang dengan proposed plan. Kalau dengan proposed plan dia akan akan menjual 63.000 unit secara kredit ya, secara kredit. Nah, mereka semua ini nanti akan dibagi dengan turnover of AR. Turnover of AR itu artinya kalau kita kan dapat datanya berapa hari dia average collection periodnya. Nah, kalau turnover itu yang 1 tahun berapa kali ya diulang gitu. Misalnya kayak ini. Dengan proposed plan, berarti kan 1 tahun 46 kali ngulangnya. 365 hari kita akan bagi dengan 45 hari. Ini kita kali dulu, 63.000 unit dikali dengan $6. Kemudian yang bawahnya 365 kita akan bagi dengan 45 hari. Tolong perhatikan nanti rumusnya ya. Hasilnya adalah 46.602. Hal yang sama kita akan lakukan. Nanti satuannya saya akan ubah biar kalian tidak bingung. Dengan present plan. Present artinya sekarang 60.000 unit dengan variable cost-nya $6. Kita akan nanti bagi dengan 365. Nah, sekarang proposed plan itu 30 hari. Artinya setahun berapa kali ngulang gitu ya. 12,16. Kita bagi. Oke. Maka ada marginal. Saya pindahkan di sebelah. Saya pindah ke sebelah sini aja. Supaya tidak membingungkan. Kemudian saya akan mengubah ini untuk jadi satuannya ya. Baik, satuannya udah saya ubah, kemudian juga tampilannya sudah lebih baik, mudah-mudahan tidak membingungkan. Kita akan hitung selisih daripada propose dengan present plan. Di propose plan kita akan mengeluarkan uang atau tanda kutip gitu ya, kita akan mengeluarkan biaya dari marginal investment pada account receivable sebesar 46.600, sedangkan untuk di present plan yang artinya saat ini itu kita 29.589, artinya lebih kecil sekarang ya sebenarnya. Maka kita akan kurangi, ada selisih berapa nih gitu ya, kita harus menambah berapa maksudnya. Kan kalau ini mah udah keluar, sekarang pun udah keluar, nanti kita dengan propose plan kita harus keluar berapa banyak lebihnya gitu. Nah, kita akan keluar lebih banyak sebesar 17.014. Nah, seharusnya uang ini mungkin bisa diinvest atau apapun lah ya. Itu kan artinya kita berinvestasi gitu. Dengan 15%, tingkat suku bunga 15%, maka artinya kita tuh ada keluar duit, ada biaya yang lebih banyak sebesar 2.552. Paham ya? Ini kan kita dapat uangnya 12.000. Dapetin, tapi kan dalam mendapatkan 12.000 tersebut kita harus mengeluarkan biaya. Pertama adalah biaya dari marginal
investment sebesar 2.552 hitungan di sini ya. Biaya berikutnya adalah bad debt expense. Ada kenaikan bad debt expense dari yang biasanya 1% sekarang menjadi 2%. Nah, dengan proposed plan, hitungnya di sini 2%. Kemudian, nah, kalau bad debt expense itu kan dari piutang, ya. Piutang itu kan artinya sales price atau selling price. Maka selling price kita yang 63.000 itu 63.000 unit. Jangan lupa kalikannya dengan 10. Oke, saya akan ketik aja di sini ya, 63.000 dengan yang $10. Dan $10. Nah, kalau untuk present plan kan 1%. Kita jualannya hanya 60.000, sama harganya $10. Kita akan kalikan berapa sih biaya bad debt expense yang muncul dengan rumus yang sama ya. Cost of marginal bad debt expense artinya dengan proposed plan kita akan lebih banyak. Nah, sekarang aja kita bad debt expense-nya mesti mengeluarkan biaya untuk bad debt expense 6.000. Nanti jadi 12.600. Maka kita akan keluar 6.600 lebih banyak gitu daripada sebelumnya. Nah, teman-teman bisa dilihat dulu ini ada perubahan, ada perbedaan sedikit ya untuk yang present plan ini. Untuk di average investment sampai dengan akhirnya cost of marginal investment, karena kenapa? Karena kalau saya pakainya tidak dibulatkan, sedangkan di buku kan dibulatin gitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang net profit from implementation of proposed plan. Maka kita tinggal mengurangi saja. Kita dapat duit 12.000, tapi kita harus keluar uang 2.552 untuk cost of marginal investment. Kemudian kita harus keluar uang lagi sebesar 6.600. Nah, positif teman-teman. Positif ya. Artinya positif ini adalah kamu masih bisa dapat uang lebih banyak gitu ya, lebih banyak 2.848 dengan melakukan relaksasi kredit standar. Meskipun pengennya sih dapatnya 12.000 dong gitu ya. Pengennya dapatnya 12.000, tapi ternyata dalam mendapatkan 12.000 itu harus ada beberapa biaya yang keluar, 2.500 dan 6.600 seperti itu. Maka kesimpulannya, usul relaksasi kredit standar diterima karena hasilnya positif.